Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pola barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, apa itu pola barisan bilangan? Pola barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dibentuk dalam susunan berurutan sehingga antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya mengikuti suatu pola tertentu. Nah, setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut suku. Dan suku ke n suatu barisan bilangan itu dilambangkan dengan UN. Sekarang kita lihat pola barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh di bawah ini. Ada suatu barisan bilangan. Nah, bisa kita lihat antara suku yang berurutan punya selisih yaitu ditambah dengan 2. Nah, ketika selisih atau bedanya sama dengan 2 atau memiliki beda yang tetap, maka itu merupakan barisan aritmatika. Oke, untuk menentukan suku ke n dari barisan bilangan aritmatika, bisa kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, keterangannya UN itu merupakan suku ke n, A itu merupakan suku pertama atau U1, N itu merupakan nomor suku atau urutan, B merupakan beda atau selisih. Nah, contoh soal 1 yaitu diketahui barisan 2, 5, 8, 11. Rumus suku ke n barisan tersebut adalah, nah penyelesaiannya yang pertama kita menentukan barisannya yaitu 2, 5, 8, 11. A atau U1-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat beda atau selisihnya yaitu 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, beda ini bisa didapat juga dari 8 kurang 5 sama dengan 3 atau 11 kurang 8 sama dengan 3. Nah, karena selisihnya tetap, maka ini merupakan barisan aritmatika. Ditanya UN. Nah, di sini kita mau tentukan rumusnya, maka kita tetap gunakan UN tanpa mengganti N. Nah, maka jawab UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A ini sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali B sama dengan 3. Maka kita kalikan dalam kurung duluan. 3 kali N sama dengan 3N, 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka hasilnya menjadi 2 tambah 3N kurang 3. Nah, di sini kita lihat yang sejenis, yaitu 2 bisa dioperasikan dengan negatif 3. Maka 3N tetap ditulis, 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Maka rumusnya yang terbentuk yaitu 3N kurang 1. Nah, contoh soal keduanya ini bisa kita lihat ada barisan 10, 13, 16, 19, 22, 25 dan seterusnya. Nah, di sini kita mau menentukan suku ke-12 dari barisan tersebut. Nah, yang pertama kita tulis dulu U1 atau A, suku pertama itu sama dengan 10. Nah, kita mengecek selisihnya apakah merupakan barisan aritmatika atau tidak. Nah, kita lihat bedanya U2 kurang U1, 13 kurang 10 sama dengan 3. Atau 16 kurang 13 juga sama dengan 3. Atau 19 kurang 16 sama dengan 3. Maka ini merupakan barisan aritmatika. Nah, ditanya suku ke-12 atau U12, N-nya kita ganti 12. Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, N-nya kita ganti 12, U12 sama dengan 10 ditambah 12 kurang 1 dalam kurung kali dengan 3. Nah, 10 kita tetap tulis. Nah, 12 di dalam kurung kita selesaikan duluan. 12 kurang 1 sama dengan 11, baru kita kalikan dengan 3. 10 tambah 11 kali 3 sama dengan 33. 10 tambah 33 sama dengan 43. Nah, jadi suku ke-12 dari barisan tersebut adalah 43. Contoh soal berikutnya, ini merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan itu terdiri dari 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2.
Nah, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah, karena dia selalu bertambah 2, maka bisa kita simpulkan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, di sini kita mau cari banyaknya kursi pada baris ke-20 atau U20. Nah, diketahui banyaknya kursi baris paling pertama yaitu U1 atau A sama dengan 14. Banyaknya kursi kedua itu U2 sama dengan 16. Ditanya yaitu banyak kursi pada baris ke-20 atau U20. Nah, di sini kita cari dulu bedanya atau selisihnya, yaitu B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 16 kurang 14 sama dengan 2. UN-nya kita gunakan rumus barisan aritmatika A tambah N kurang 1 kali B. Nah, N-nya kita ganti 20, U20 sama dengan 14 tambah dalam kurung 20 kurang 1 dikali dengan 2. Jadi U20 sama dengan 14 tambah 19 kali 2 sama dengan 14 tambah 38 sama dengan 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah. Nah, selanjutnya kita mau menentukan jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N. Nah, ini dinamakan deret dari barisan bilangan aritmatika. Di sini kita bisa gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, di sini keterangannya Sn itu merupakan deret ke N atau jumlah dari suku pertama sampai suku ke N. A merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku atau urutan, B merupakan beda atau selisih. Baik, di sini kita lihat contoh soal 1. Diketahui barisan 2, 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya. Di sini kita menentukan jumlah suku pertama, jumlah 10 suku pertama atau S10. Nah, maksud di sini S10 adalah kita menjumlahkan U1 sampai U10. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8 tambah U9 tambah U10. Nah, tapi kita bisa mengerjakannya menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini diketahui A atau suku pertama sama dengan 2, bedanya sama dengan 5, N-nya yang ditanyakan 10. Kita bisa gunakan rumus di atas, jadi S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 kali 2 tambah dalam kurung 10 kurang 1 kali dengan 5. Nah, S10 sama dengan 5 dalam kurung 4 tambah 9 kali 5. Jadi 9 kali 5 dulu sama dengan 45, kemudian ditambah 4 sama dengan 49, baru dikali 5. Hasilnya adalah 245. Jadi jumlah 10 suku pertama itu dari U1 sampai U10 yaitu 245. Contoh soal kedua, yaitu dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, nah, penyelesaiannya di sini karena terdapat 15 baris kursi maka N-nya 15. Nah, banyaknya kursi yaitu pertama pada baris pertama atau A sama dengan 23 dan beda tiap baris kursi itu sama dengan 2. Nah, ditanya S15 atau jumlah kursi semua dalam ruangan sidang itu. Nah, Sn kita gunakan rumus deret aritmatika. S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 kali 23 tambah 15 kurang 1 kali 2 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 46 tambah 28. Kita jumlahkan dulu. 46 tambah 28 sama dengan 74. 74 kita kali dengan 15 per 2. 74 bisa kita bagi duluan dengan 2, hasilnya 37. Lalu kita kali dengan 15, menghasilkan 555. Nah, jadi jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 555 kursi.
Selanjutnya yaitu kita bisa belajar tentang pola barisan geometri. Nah, barisan geometri ini adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rasio maksudnya perbandingan ya. Contohnya ada barisan 3, 6, 12, 48, 96, 192. Nah, di sini bisa kita lihat dari U1 ke U2 itu kita kali dengan 2 atau 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, di sini kita lihat bahwa polanya sama, bertambah berkali dengan 2. Atau suku yang di belakang dibagi dengan depan hasilnya adalah 2. Nah, itu merupakan rasio atau singkatannya simbolnya R. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, kalau R-nya tetap, maka itu disebut barisan geometri. Nah, contohnya, tentukan rasio dan suku ke-8 dari barisan 2, 6, 18, 54, sampai 39.366. Nah, di sini kita mau tentukan U8. Yang pertama, rumus suku ke N itu kita bisa gunakan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, R itu didapat dari UN per UN kurang 1 atau U2 per U1. Bisa juga U3 per U2 atau U4 per U3, tergantung dengan bilangan yang diketahui. Nah, sekarang kita sudah mendapat R-nya 6 bagi 2 sama dengan 3. Bisa kita gunakan 18 bagi 6 juga sama dengan 3. Nah, R di sini sama dengan 3. Kita masukkan pada rumus, A-nya sama dengan 2, maka 2 kali 3 pangkat N kurang 1, 8 kurang 1. Jadi hasilnya 2 kali 3 pangkat 7. Nah, 2 kali 3 pangkat 7, 3 dipangkatkan 7 dulu, hasilnya baru dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 4.374. Nah, jadi suku ke-8 dari barisan ini adalah 4.374.